Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah Ibu dan Teteh, kita bisa bersilaturahmi, bermuwajahat ya, bertemu muka langsung. Di sini tadi sudah disampaikan oleh Siti, MC, bahwa sebelumnya juga pernah ada pelatihan di sini. Kemudian bagi yang sudah pernah menjadi latihan kembali ya, karena memang belajar itu, ilmu itu intinya pengulangan. Nah, kalau majelis taklim ini biasa tiap Rabu hadir, dan hari ini agak panjang karena kita akan langsung praktek. Nanti kalau di 2 kalikan, 3 kalikan bilikin ada ya. Jadi sekarang kita agak panjang waktunya sampai maksimal jelang duhur gitu ya. Mudah-mudahan jam 11 sudah selesai. Ya, yang saya sangat mengapresiasi kepada Ibu dan Teteh yang sudah rutin talabul ilmi di sini, karena artinya kita yang belajar ilmu di majelis taklim tadi pasti hampir ya, kan nggak ada wisuda di sini. Nanti ada yang wisuda ya, di absen dan hadir itu. Ya, insya Allah kita akan meraih ridho Allah melalui majelis taklim ini. Jadi nanti gelarnya radhiyallahu anhu, ya kita semua. Ya, Ibu dan Teh, dari panitia sudah disediakan ini makalah, tapi biar lebih fokus nanti saya menjelaskannya yang lewat slide gitu ya. Nah, tapi di makalah ini Teteh lihat di halaman 1 sampai sekitar 14 halaman ini adalah teori syariat tentang mengurus jenazah. Ada dalil-dalil hadis dan ayat Al-Qur'annya secara lengkap di sini gitu ya. Dari mulai mengurus ada yang sakit, orang dari yang hidup punya kewajiban kepada yang mau meninggal dan sudah meninggal. Kemudian di halaman 15 dan 16 di sini ada artikel dari Dr. Tauhid Nur Azhar. Di sini adalah artikel medis. Jadi nanti Ibu dan Teteh bisa membaca 2 halaman ini. Ini dari medis bagaimana persiapan kita kalau mau mandiin jenazah gitu ya. Supaya memang kitanya tetap sehat, tetap fit. Karena yang mau memandikan itu artinya harus sehat, kemudian juga harus berani mengutami imannya punya. Kebayang bukan malam Jumat terus anu mau nanti bumi nanti ngalangkungan kuburan, ibu teh di telepon teh saya pura-pura acan apal sana doa, padahal nanti doanya mudah ya. Nah, ini ada dari medis hanya 2 halaman, tapi di sini tuh dalam banget. Artinya apa yang harus kita siapkan secara fisik agar amal kita dalam dalam mengurus jenazah juga tidak menjadikan kitanya sakit, nanti takut terpapar hal-hal yang masih bisa ditularkan dari jenazah gitu ya. Perlengkapannya secara fisik ada di sini. Kemudian di halaman terakhir ini ada 4 halaman lampiran tentang cara menggunting kain kafan. Jadi di sini disebutkan kain kafan itu ada yang 150 cm, ada yang 110 atau 115. Nanti 150 cm ini bisa digunakan dengan hanya 7,5 atau maksimal 8 meter gitu ya, yang tinggi banget itu 8 meter. Nah, kalau yang kurang dari 150, lebarnya 90 atau 115,
itu nanti kita perlukannya 12 meter dan kemungkinannya harus ada ini proses disambung, dijahit. Nah, nanti Teteh bisa pelajari di lampiran gambar kain kapan ini. Kalau pakai yang lebarnya pendek bagaimana? Kalau pakai yang lebarnya sudah 1,5 meter itu seperti apa gitu. Nah, tadi disampaikan oleh Teh Tina ya, biar sama Ibu dan Teteh kebayang ketika misalnya kita sudah menyiapkan diri ingin mengurus jenazah, pas di pasien kain kapan bingung karena pertama kumaha di pasien golongan kain kapan gitu ya, harus digimanain gitu. Nah, makanya nanti kita akan praktekkan, demonstrasikan cara menggunting kain kapan, karena kadang menggunting kain kapan ini yang suka sedikit menjadi pasiwah gitu ya. Nah, harus gimana gitu. Nah, nanti Teteh dan Ibu yang pertama kali terjun bisa saling kasih tahu gitu ya. Jadi kalau 4 orang datang, yang 1 orang ngingetin, oh sekarang talinya dulu, oh sekarang talinya mungkin harus ada yang lebih lebar dan sebagainya, saling mengingatkan saja ya. Ini jadi yang 4 lembar terakhir ini nanti kita praktekkan. Ibu dan Teteh nanti ini mudah-mudahan kalau dibagi 6 kelompok tidak sampai 20 per kelompoknya ya, mungkin sekitar 10 sampai 15 per kelompok, jadi udah lebih kecil lingkarannya, lebih bisa kebayang gitu ya menyiapkan kain kapannya. Nanti insya Allah kita siapkan yang ukuran boneka, tapi bonekanya enggak boneka terlalu kecil banget gitu ya. Nah, tapi untuk praktek mencontoh memandikan mah nanti saya minta satu foto model di sini. Pada di-upload ke panitia. Jadi mangga apakah itu nanti yang antu atau yang datang paling terakhir atau apa nanti dijalankan model. Ya, itu saja ya. Ibu Teteh, kalau yang tentang makalah ini silahkan dibacanya di rumah ketika lebih luang gitu ya, biar lebih. Ya, kita masuk ke materi izin berdiri. Ya, ini ada ayat Al-Quran yang sudah populer ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi semua orang, semua makhluk yang dia ada nyawanya pasti akan merasakan meninggal gitu ya, merasakan wafat. Nah, di sini kenapa panitia mengadakan latihan pengurusan jenazah? Ini ada satu hadis dari Rasulullah. Ini di sini disampaikan an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan jenazah, fa ada fihil amanah walam yubsi alai, dan dia bersifat amanah, tidak menceritakan aibnya, yang ada mayakuna minhu inda dzalik, yang ada pada jenazah tersebut, kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummu, maka dia setelah selesai memandikan jenazah itu akan keluar seperti bayi baru lahir dari ibunya. Dan kan luar biasa ya pahalanya. Nah, kemudian pahala ini yang pertama Rasulullah ingin itu pahala yang besar ini didapatnya oleh keluarganya. Lihat yang berwarna merah, qala, ini kata Rasulullah, liyalihi aqrabukum minhu. Jadi sebaiknya yang mengurus jenazah itu adalah keluarganya. Nah, di sini sudah ada tuntunan dari Rasulullah. Yang paling baik mengurus jenazah adalah keluarganya, bukan tetangganya, bukan temannya, tapi keluarganya. Nah, tapi ini ada persyaratannya.
Ingkana ya'lam, jika dia mengetahui. Artinya ini kita diwajibkan cari ilmu mengurus jenazah. Ya. Fa'in kana layaklam, jika dia tidak tahu ilmunya, ini keluarganya nggak tahu ilmunya. Faman tarawna anna inzahu hazan miwaroi wa amanah. Jadi kalau keluarganya nggak tahu, boleh minta ke yang lainnya, tapi dia harus amanah dan harus waro gitu. Jangan nanti kalau kita ini diminta bantuan memandikan jenazah, kita harus sudah punya ilmunya. Kemudian etikanya, adabnya kita juga harus diminta. Jadi saya kalau ada tetangga yang wafat, tetangga sebelah rumah, saya itu sudah biasa mengibakan. Jadi ketika saya datang diumumkan ada yang wafat meninggal gitu ya, meninggal tetangga sebelah nih, saya datang takziah. Tapi saya teh untuk ujung-ujung gak biasa memandian di yayasan kan itu kadir, saya tuh langsung ujung-ujung ngatur-ngatur, enggak seperti itu. Jadi saya tuh diminta dulu. Jadi kalau saya datang takziah, saya tanya, kalau lihat jenazahnya masih belum diapa-apain, saya bilang, Ibu sudah dimandikan belum jenazahnya? Misalnya jenazahnya perempuan, belum, boleh saya kali ada yang bisa saya bantu, jadi kita tawarkan, gitu ya. Ujuk-ujuk kalau kita juga sudah bisa harus menawarkan diri atau kitanya diminta. Nah nanti kalau kita diminta, misalnya teteh-teteh yang di Al-Ikhlas ini sudah punya tim, ternyata kompleks sebelah belum punya tim, terus minta ke kita. Nah nanti tapi di kompleks sebelah juga grupnya pengen juga ingin gitu ya, harus ditentukan leadernya nanti. Jadi teteh harus misalnya ke yang mengundang itu mohon izin saya ditelepon diminta oleh keluarga, jadi yuk kita sama-sama mandiin, tapi itu leadernya dari kita yang diundang. Karena kadang di lapangan itu teh keluarga suka bingung, ibu iya ngatur, ibu iya ngatur juga, saya harus ikut yang mana? Keluarga mah lagi sedih, kepala rukuh ya. Nah, seperti itu di lapangannya. Ya, jadi hadis ini menunjukkan kata Rasulullah, siapa yang harus memandikan? Ibu kita, nenek kita, adik kita, suami kita, ayah kita, keluarganya kita, keluarga dekatnya. Ya. Ya, ini terjemah yang tadi ya, di yang intinya. Nah, ibu dan teteh, peristiwa kematian biasanya ada yang dia melalui sakit dulu, sehingga di sini sedikit dibahas tentang sakit ya. Ada juga yang meninggalnya karena sangat-sangat mendadak. Artinya dia tidak sakit dulu. Kita lagi ngaji, tiba-tiba ada yang sudah yang itu dijali ke mawang, kan itu berarti sangat mendadak ya. Ada kejadiannya seperti itu. Nah kalau ada yang sakit dulu, kita yang sehat, maka ini dianjurkan kita ini menengok, mengirim makanan atau yang lain, dan yang paling utama adalah makan yang sakit. Jadi ketika datang kita doakan yang sakit, intinya terlalu banyak diajak ngobrol. Jangan sampai datang ngalong apa namanya, ayo kita tanya penyakitnya apa, mimitinya gimana, nanti udah berobat kemana saja, takziah ke yang meninggal, takziah ke yang meninggal, upayakan dari kita ya, niatkan kita punya wudu. Jadi datang takziah itu yang utama tuh sholatkan, doakan jenazah. Jadi nggak usah ke keluarga teh, kemarin 3 dinten yang lalu ketemu dengan itu nenek teh jajah, ini kenapa? Wah terus diungkit-ungkit. Berapa kali itu keluarga harus mengulang-ulang cerita yang sama, ya. Jadi memang ketika kita nengok yang sakit, ketika kita takziah, yang paling utama adalah mendoakan, mendukungnya dan memberi bantuan. Jadi hal-hal di luar itu nggak usah diperpanjang ya.
apalagi sampai menjadi hibah. Kan sok jantan kayaknya misalnya saya berobat KA kurang cocok, nah, ditibah yang A-nya. Nah itu harus dihindari. Nah kemudian kalau yang ini mengalami sakit sudah benar-benar ngedrop. Kalau di rumah sakit mah sudah ada clue, misalnya jangan ditinggal oleh keluarga. Kalau keluarga mau ada yang pulang harus gantian. Nah itu berarti dokter udah ngasih isyarat. Ini bisa saja terjadi kapan saja gitu ya. Atau yang di rumah itu yang sudah sepuh, yang sudah istilahnya pengalaman bilang, "Neng, si Aki tong dikandungnya rancangan teras." Nah itu berarti kemungkinannya ada pengalaman ini menjelang datang. Nah kalau ada yang sakitnya sudah kelihatan ngedrop, sudah sangat kepayahan, sanes kan orang kalau ningali buku nonton sakit gigi, orang sakit kan misalnya ibu sakit, ibu atau uang wae KWC mah atuh meser wae obat mules gitu. Kan ditalkin kan, emang ditalkin kan enak. Orang sehat kene gitu. Nah, kalau melihat yang sudah sangat kepayahan, kemudian biasanya ya ngomongnya udah rada nggak nyambung, keringatnya lebih banyak, terus napasnya udah rada berat, pandangan mata kadang kosong, kadang bubur di lengan. Nah itu sudah tanda-tanda sakaratul maut. Maka ketika ada sakaratul maut seperti itu, kita yang hadir, keluarganya yang hadir, ingat harus mentalkinkan. Bagaimana mentalkinkan? Isi ke telinga calon jenazah ucapan la ilaha illallah. Siapa yang harus mentalkinkan? Yang harus keluarga dekat. Jadi misalnya teh Siti teh punya saudara jauh dari Kalimantan datang ke sini. Teh Siti teh menghormati saya. Saya kenal dengan Bu Yanti. Pas keluarga yang dari Kalimantan nih perempuan sakit, ya. Kemudian mintalah Bu Yanti punten pantarkin ke, dia sudah sakaratul maut. Kan saudara kata ini saudara salah. Jadi talkinkan tuh oleh yang terdekatnya, oleh istri oleh suaminya, suami oleh istrinya, orang tua oleh putranya, putra oleh ayahnya atau ibunya. Biar apa? Kenapa? Karena orang yang lagi sakaratul maut itu gelisah, sakit, ketakutan, kecemasan, segala macam berkumpul, dianya ngeblank gitu. Jadi seperti kita kalau tiap hari surat Al-Ikhlas mah apal bisa, sekali waktu pernah kan ngeblank, tiba-tiba hilang aja. Nah jadi nanti yang kita ulang kalimat la ilaha illallah ini bisa jadi nanti sulit kalau kitanya sering dikir tapi juga tidak mengalahkan nonton Korea. Nah nanti ya pas sakaratul maut artis Korea yang datang. Ya serius. Jadi ketika sakaratul maut, pihak malaikat dan kelompoknya berarti orang soleh. Kemudian setan dan kelompoknya dia berebut di sakaratul maut, ingin supaya yang beriman ingin dia mengucapkan la ilaha illallah, yang setan ingin dia yang sakaratul maut tergelincir, jadi temennya banyak. Nah, udzubillahi min dzalik. Makanya ada yang kalau dia sehari-hari jauh dari agama, pas sakit keras dibacakan, disetelkan merontal gerak, ditalkinan ambak-ambakan itu ada Bu. Kenapa? Dia menolak. Ya. Ini talkin ini menuntun seseorang yang sedang menghadapi sakaratnya, menghadapi kematian dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, talkin dilakukan ketika merasa yakin bahwa saudara yang kita yang sakit akan menemui ajalnya. Nah Bu, yang menentukan saya menakutkan tadi, terus yang ditalkinkan
dia juga masih sadar, tapi di ujung kesadarannya, di ujung kematiannya, sudah disebut mati belum? Sudah disebut masih hidup? Udah di ujung kematian, tapi kan statusnya tetap masih hidup ya. Makanya yang menalkinkan dan yang ditalkinkan harus sama-sama masih hidup. Nah, kalau misalnya ibu dan teteh meminta bantuan TPK Husnul Khotimah memakamkan jenazah di pemakaman, itu nanti kami tidak akan mengadakan talqin, karena talqin di sini dilakukannya saat menjelang meninggal dan masih hidup gitu ya, meskipun di ujung kesadaran. Kenapa harus seperti itu? Ini ada apa namanya? Ada hadis yang lainnya disampaikan. Nah, barang siapa perkataannya sebelum meninggal dunia la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Makana akhiru kalamihi la kolal jannah. Jadi berarti kan yang harus mengucapkan di pikirannya ada kalimat la ilaha illallah yang masih hidup. Nah, yang sudah meninggal mah sudah beres ibadahnya gitu ya. Sehingga ini talqin ini dilakukan sebelum meninggal. Yang mentalqin sudah pasti hidup tapi sedang sadar sehat, yang ditalqin dia masih hidup walaupun masih lemeng-lemeng gitu ya. Karena nanti bisa jadi misalnya ketika di rumah sakit di ruang ICU pas benar-benar mau meninggal, misalnya ventilatornya dibuka dan sebagainya, kan keluarga disuruh ngumpul, disitulah talqin. Bisa jadi dia diam jenazahnya, tapi dia masih mendengar, insya Allah, karena pendengaran itu pertama dan terakhir berfungsi, gitu ya. Ya, selanjutnya, nah, sebelum ke sini, kalau kejadiannya tadi ya, kalau sakit dulu dan sakaratul maut, berarti kita keluarga harus menalkinkan. Kalau meninggalnya karena sangat mendadak, ada yang melengkung, dijalik ke maut. Ibu teh sudah yakin pas diperiksa manual, ini kayaknya sudah meninggal, tapi nggak boleh langsung ya. Kalau sangat mendadak mah harus panggil dokter atau dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Takut nanti ini mengalami mati suri. Mati suri itu kondisi seperti mati tapi dia belum mati, dan itu baru akan bisa dicek lewat alat medis gitu ya, nggak bisa dengan manual gitu. Seperti itu ya. Jadi kita menghadapi sedang beraktivitas, nah jangan-jangan nih ini kita tempat mulia sedang cari ilmu, ada yang siap di sahur ku malaikat Israel, tiba-tiba kata ibu nyaran deh tadi teh nyaran deh dokter ya gitu. Nah, ibu teh sakit gitu. Ya, ini nah, ini kapan seseorang dinyatakan mati atau berhenti ini menurut medis. Jadi lihat di medis ini ada, lihat yang gambar atas mulut, itu berarti kan pernapasannya dia sudah mulai ini ya berhenti. Kemudian kadang ada yang tiba-tiba lagi beraktivitas pegang dada bilang sakit, itu biasanya kata dokter serangan jantung gitu ya. Termasuk almarhum ibunya Ustadz Amiruddin gitu Bu. Pagi-pagi pulang jalan olahraga mau ke rumahnya beberapa meter lagi, Bu, aduh saya sakit dada, dulu di tempat kios bubur itu sakit dada, kemudian pingsan dan digotong ke rumah terus wafat gitu ya. Ini pegang dada di situ biasanya jantung, kalau dokter mengatakan serangan jantung. Kemudian ada gambar itu cerebrum otak itu, jadi kalau menurut medis mati itu adalah tidak berfungsinya batang otak. Karena hati-hati kadang ada yang sebenarnya batang otaknya
sudah berhenti bisa direkayasa pakai alat, dia kelihatan bernapas, kelihatan ada gerakan. Begitu alat itu dicabut, langsung, gitu ya. Nah, jadi kan bisa ada yang misalnya teh, saking cinta misalnya keluarganya teh, tungguin saya atau coba dokter cari yang istilahnya mah alternatif apa. Jadi orang tuanya di ICU padahal sudah nih misalnya ya sudah di ujung-ujung gitu. Ada beberapa kejadian seperti itu. Nah, kalau menurut kedokteran. Nah, menurut kedokteran, kalau yang meninggal itu, kalau dalam kondisi tenang, bisa kita lakukan secara manual. Kalau sudah terjadi 4 ini berbarengan, itu berarti mati batang otak, yaitu tidak ada respon cahaya. Ini misalnya di matanya, kalau kita cek pakai baterai handphone juga bisa. Sorotkan ke matanya. Kalau nggak ada respon, nggak ada gerakan sedikit pun, itu kemungkinannya sudah tidak berfungsi ya. Harus barengan, korneanya juga tidak ada refleks kornea, itu yang hitam sama yang sekitarnya, pokoknya kalau masih ada sedikit seperti mengkerut, ya berarti masih hidup. Kemudian head turning itu yang nomor 3 itu mata boneka, pandangannya sudah kayak mata boneka. Jadi kalau kayak mata boneka kayak gini, kalau saya kan ngobrol berhadapan dengan ibu bisa gini, terus ada yang lewat, saya kan bisa ngelirik ya. Nah kalau saya ngelirik, kelihatan tuh yang lewat tuh siapa. Tapi kalau boneka mah nggak bisa ngelirik, dia harus begini. Ya, kepala boneka kan lurus gitu. Kepala boneka kalau ingin lihat yang di pinggir kiri harus ya. Nah seperti itu. Kemudian refleks muntah, ibu juga bisa periksa. Ini sudah meninggal atau belum? Ini aja bu, pakai jari masukin ke mulut. Nanti yang sakit parah itu kalau dia ya teh pingsan atau apa, masukin jari kita. Nanti akan ada refleks muntah, berarti masih hidup. Kalau ini udah masuk jari kita, nggak ada juga gerakan apapun. Terus juga di sini ya di hidungnya pakai kaca, nggak ada juga udara. Kalau barengan semuanya, matanya, terus dari udara hidung, dari refleks muntah, di sini nadi dipegang nggak ada gerakan, barengan semuanya seperti itu, boleh kita menyatakan dia sudah wafat. Gitu ya. Kantenan ku upami disamperkeun, efeknya terus kaku, terus mau terus sedang diparios. Tanda pasti. Oh, kaku itu tanda pasti. Nah, sekarang jika ibu dan teteh lagi di rumah sakit, kata dokter disampaikan, ibu bapak mohon maaf, kami hanya berusaha, ternyata Allah lebih berkuasa, dinyatakan meninggal. Atau di bumi kuno pengalaman, sing sabar ya. Hidupin ngantuk. Nah, apa yang harus dilakukan begitu dengar kabar ada yang meninggal? Pertama, ini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ada di makalah ya. Jadi kalau tidak dicatat juga ada di makalah. Kemudian memanjatkan kedua matanya. Nah, bu, matanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Atau pakai doa Allahumma gfir lahu warhamhu. Ini jadi ditutupkan, kemudian juga nanti mulutnya dirapikan bareng ya, sesudah ditutupkan mata. Ini mulut juga bisa dirapikan. Persendiannya dilemas-lemas, kan suka ada yang mungkin lagi sakaratul tegang gini ya, lemas-lemas sama kita. Terus boleh tangannya disidangkan. Tapi di dalam hadisnya mah yang ada di dalam hadisnya adalah menutup kedua matanya. Kenapa harus ditutup kedua matanya? Itu ada hadisnya di makalah inna ruha idza qubidut tabi'ul basar. Sesungguhnya saat keluar
ruh itu saat keluar dari pemiliknya, dari makhluk, pemilik ruh itu ingin melihat ruhnya keluar. Jadi nanti kita kalau ajal kita sudah datang, malaikat maut datang, saya ingin melihat ruh saya keluar. Makanya kata Rasulullah itu hadisnya sahih, rata-rata lebih banyak yang meninggal itu dia matanya terbuka, melotot. Ya, gitu. Jadi pas sudah begitu tuh, yang hadir tuh setelah baca innalillahi, langsung misalnya seseorang yang sudah berpengalaman biasa langsung bilang ke keluarganya yang ikhlas ya, langsung sambil nutupin matanya. Karena nanti kalau telat ditutup, ya terus ngebuka. Kayak ibu pas naibah kan isir, dipelongkeun. Raraos santai ya jenazah melonggen wae kunaon telat ditutupkan. Ya. Itu sunatulahnya seperti itu. Jadi kalau menemukan jenazah yang melotot, bukan kita nggak boleh berpikir banyak dosa. Nggak boleh, kan kata Rasulullah dia pengen lihat ruhnya. Nah ini nanti terbukti kalau kita meninggal kita ingin lihat ruh kita. Kemudian menghadap